teman-teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin kau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebar semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebar senyuman wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Buka semangat baru. Ya, semoga semangat Anda terus terjaga hingga sore ini. Dan kembali kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta bersama saya Ferry Anggara. Lila Sodik, terima kasih sudah mengawali Kita Bicara hari ini. Saya ingin tanya ke Lila, kalau kita bicara tinggal di Indonesia, mungkin nggak sih kalau menurut Lila terjadi yang namanya krisis pangan, sementara kita kan negara agraris, penghasil sumber pertanian yang beragam? Harusnya tidak pernah terjadi hal seperti itu ya, tetapi di daerah-daerah tertentu ternyata masih ada. Ya. Mungkin kita kurang pandai mengolah atau mengemas sesuatu hingga menjadi lebih awet dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang atau bagaimana. Atau mungkin kurang bijak juga dalam mengkonsumsi. Bisa jadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang food waste dan juga krisis pangan. Saya akan mengundang dulu untuk bergabung bersama saya Bapak Subedjo SP MSc PhD, dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pak Bedjo, silakan bergabung bersama saya. Selamat datang di Kita Bicara. Baik, Pak Bedjo, kalau kita bicara krisis pangan, apakah betul sebenarnya ada ancaman krisis pangan yang terjadi? Silakan dapat diterangkan dari slide ini, Pak. Ya, betul sekali Mas Ferry. Jadi salah satu topik yang paling panas dan terpenting secara global itu adalah krisis pangan. Ini misalnya ada laporan dari Badan Pangan Internasional pada tahun 2021, ternyata di dunia ini dengan penduduk kira-kira 8 miliar jiwa itu lebih dari 700 miliar orang dalam situasi kelaparan, bahkan 720 sampai 811 juta ya. Bahkan 2,37 miliar orang itu dalam kondisi tidak memiliki akses pangan yang cukup memadai. Oke. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan perubahan iklim, apakah ada pengaruh? Ya, jadi saya kira problem kelangkaan pangan, krisis pangan ini karena banyak hal, salah satunya karena perubahan iklim ini ya. Jadi sekarang orang sangat sulit meramalkan kapan hujan, kapan kemarau, kadang-kadang juga banjir, sehingga banyak sekali produk-produk pertanian gagal karena perubahan iklim. Belum lagi karena yang 2 tahun terakhir misalnya pandemi. Jadi ketika pandemi kita tidak bisa mengangkut barang dengan mudah, kemudian pelabuhan tutup, aktivitas pertanian banyak terganggu, itu juga memperparah situasi ketersediaan pangan baik secara global maupun nasional. Nah, saya terakhir Pak, ini yang data dari Global Food Security Index ini apa yang bisa kita lihat? Iya. Jadi data 3 tahun terakhir menunjukkan ranking kita Indonesia itu turun. Dulunya kita ranking 62, tapi sekarang ranking ketahanan pangan kita menjadi 69 di dunia. Jadi turun kira-kira 7 level lah di bawah. Baik, di tengah situasi atau ancaman ini, ternyata masih juga kita menemukan ada sampah makanan yang jumlahnya cukup besar. Tapi kita boleh sedikit optimis karena ada teman-teman yang kemudian bergerak pada upaya untuk dapat menyalurkan makanan yang berlebih tadi kepada orang-orang yang membutuhkan, sekaligus mengkampanyekan gerakan mengkonsumsi secara bijak. Kita akan mengundang untuk dapat bergabung Salsabila Koirunisa, perwakilan dari GiFood. Silakan bergabung. Pak Bejo boleh duduk. Hai Salsa, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Baik, kita nanti akan berbincang bagaimana sebenarnya kaitannya food waste ini atau zero food waste ya bisa mengatasi krisis pangan, dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa mencegah krisis pangan terjadi di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda menyaksikan temuan saya dari interview dengan beberapa orang di lapangan berikut ini. Saya pribadi, saya jarang untuk membuang makanan yang tersisa. Sebab apa? Makanan itu kan sangat berarti bagi tubuh kita. Ketika kita membutuhkannya dengan sangat segera, otomatis kita akan menghabiskannya secara terus-menerus. Jadi tidak ada yang tersisa dari makanan yang terbuang. Habis karena Rasulullah yang mencontohnya. Kalau hampir sering sih, cuman ya istilahnya 50-50 lah Mas. Jadi ya sering, ya kadang habis, kadang Itu jelas setelah
melanggar hakikat yang ada dalam Islam. Sebab kan dalam Islam kan menurut saya pribadi tidak boleh mengambil makanan yang berlebihan dan membuangnya ketika mubazir, istilahnya begitu. Ya sebenarnya agak sedih juga sih, karena memang jadi mubazir kan temannya syaitan. Kalau bisa ya meskipun memang kalau tidak habis sebaiknya dikumpulkan, ada yang pengumpul terus dikasih makan ke ikan atau ayam, tidak jadi sampah gitu. Sebenarnya ya eman-eman juga sih, istilahnya kayak mubazir lah. Kalau misalnya nggak mampu, bisa mengira-ngira kapasitas untuk dimakannya sebenarnya. Ya, itu tadi pendapat dari beberapa orang yang saya temui terkait dengan bagaimana mereka mengkonsumsi makanan. Saya ke Pak Bejo lagi untuk menerangkan secara lebih jelas. Ini ada laporan dari FAO tentang ada 720 sampai 811 juta orang di dunia menghadapi kelaparan. Ada hampir 2,37 miliar orang tidak memiliki akses pangan. Tapi yang lebih kemudian menjadi catatan adalah ketika kita bicara data Global Food Security Index ketahanan pangan Indonesia 3 tahun terakhir menurun dari 62 menjadi 69. Terjadi goncangan ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Jadi seberapa mengkhawatirkan kalau kita bisa melihat data-data ini terkait dengan adanya ancaman terhadap ketahanan pangan, Pak Bejo? Ya, saya kira situasinya sangat mengkhawatirkan. Misalnya krisis pangan yang besar kan terjadi pada tahun misalnya 2010, kemudian yang terakhir itu ketika pandemi ya. Jadi ketika pandemi orang dibatasi, barang dibatasi sehingga produksi pangan menjadi terhambat, kemudian yang lain transportasi barang menjadi terhambat karena pelabuhan tutup, kemudian orang tidak bisa dengan leluasa mengangkut barang, akhirnya banyak sekali kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses pangan dengan baik. Oke. Maaf, sebenarnya definisi atau ukuran sebuah negara atau kondisi itu dikatakan krisis pangan itu seperti apa? Sebenarnya indikatornya relatif mudah dilihat, misalnya naiknya harga pangan. Jadi ini standar sekali hukum ekonomi ketika supply and demand, jadi ketika supply-nya cukup, demand-nya stabil, ya harganya tidak naik. Tapi begitu yang tersedia di pasar berkurang, kemudian kebutuhannya meningkat, pasti harganya naik. Oke. Jadi naik begitu, ini dalam jangka panjang? Ya. Artinya bukan musiman seperti ketika kita bicara menjelang hari raya gitu, tidak ya? Oke. Ya. Harga naik, kemudian apa lagi? Kemudian yang lain-lain misalnya ada ini ya problem-problem di pasar internasional. Misalnya belum lama itu kan ada krisis kedelai yang biasanya kita dengan mudah memperoleh kedelai, ternyata sangat sulit bagi Indonesia mendatangkan kedelai dari Amerika misalnya. Itu saya kira selain harganya naik juga ketersediaannya terbatas. Ketersediaannya terbatas. Itu saya kira beberapa indikasi bahwa memang terjadi kelangkaan pangan itu ya. Kalau di Indonesia sendiri, tadi kan rankingnya jelas sudah menurun, tapi kalau lihat data tadi, Singapura pun juga mengalami hal yang sama. Artinya ini kan memang problematika di banyak negara di dunia. Indonesia itu kan kita tahu memiliki banyak sebenarnya lumbung padi gitu, kalau kita bicara makanan pokok gitu. Kemudian kita negara agraris, pertanian menjadi salah satu basic utama selain tentu saja perairan, laut dan sebagainya gitu. Nah, apa sih yang terjadi di Indonesia, Pak? Kenapa kemudian kita juga mengalami itu? Apakah gagal pada proses misalnya pengolahannya atau penanamannya, atau tadi seperti disampaikan Lila, mungkin kemampuan kita dalam menyimpan untuk jangka panjang relatif pemanfaatannya kurang tepat? Ada banyak hal, tapi paling tidak mungkin kita bisa identifikasi 3. Yang pertama itu penduduk ya. Jadi konsumen pangan kita itu kan sekarang penduduk kita 273 juta. Jadi kita selalu impor beras misalnya dari Vietnam, dari Thailand. Mereka sebenarnya produksi berasnya lebih kecil dari kita, tapi penduduknya kan hanya sepertiganya. Oke, sehingga surplus jadi dengan jumlah penduduk yang terus-menerus naik 1,3% per tahun, itu otomatis konsumsi pangan kita naik. Yang kedua itu adalah menanam pangan itu kan di lahan. Lahan kita berkurang terus, Mas Ferry. Setiap tahun kira-kira 200.000 hektar sawah kita terkonversi menjadi pemukiman, menjadi pabrik, itu juga pasti. Kemudian yang ketiga itu adalah karena sesungguhnya kita memproduksi pangan yang jumlahnya cukup besar, tapi karena kita kurang proper di dalam memanfaatkan. Jadi banyak sekali yang bahan pangan kita setelah diolah menjadi limbah, hilang karena proses produksi, ataukah setelah dimasak tidak dikonsumsi dengan baik. Itu juga kehilangan pangan yang sangat besar di Indonesia. Yang itu disebut food waste. Nah, ini akan kita bahas ya. Saya kan Pak Bejo dulu sebelum ke Salsa. Food waste ini problematikanya apa? Karena kita kadang-kadang menganggap sampah makanan itu kan sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Kita lihat datanya dulu. Apa yang bisa kita lihat, Pak? Ya, jadi ini ada data sangat menarik dirilis oleh Bappenas bersama beberapa lembaga.
misalnya sudah dihitung kalau di total seluruh Indonesia itu kira-kira setahun 23 sampai 48 juta ton. Ya pangan yang menjadi limbah ya, menjadi waste, yang kalau dihitung lebih kecil lagi berdasarkan jumlah orang itu kira-kira 115 sampai 184 kilo per orang per tahun menghasilkan sampah makanan 115 kilo sampai 184. Luar biasa. Ini bahkan kalau dihitung secara ekonomi ini menjadi nilai yang sangat besar, ya kira-kira 213 sampai 500 triliun. APBN kita kan 2000 triliun, ini seperempat APBN kita. Ini kan saya kira luar biasa, 4 sampai 5% dari PDB kita ya. Jadi kerugian karena pangan menjadi sampah, menjadi limbah itu sangat besar. Yang ini kalau dihitung secara sosial, diasumsikan seandainya makanan itu dimakan dengan proper, dengan tepat, sesuai, itu kira-kira bisa memberi makan sepertiga penduduk Indonesia dalam setahun. 61 sampai 125 juta orang per tahun. Nah, Salsa, apakah itu yang kemudian melatar belakangi adanya GoFood? Saya ingin tahu dulu gitu, kenapa kok GoFood itu ada? Ya, betul sekali Kak. Jadi untuk GoFood itu sendiri, kebetulan saya di GoFood sebagai Chief of Social Impact. Nah, foundernya itu ada Mas Noval, kebetulan alumni UGM juga Pak, tepatnya di Teknik Industri. Nah, jadi waktu itu ceritanya Mas Noval sangat aktif gitu ya, mengikuti kegiatan di kampusnya, organisasi kampus gitu. Dan tentunya setiap kegiatan itu kita selalu menyediakan makanan gitu kan untuk para pesertanya, undangan dan sebagainya gitu. Nah, dari situ terkadang kita memesannya itu prinsipnya adalah yang lebih baik lebih gitu daripada kurang. Yang pada akhirnya yang awalnya kita mengundang 100 undangan gitu, kita memesan makanan 120 gitu. Dan yang ternyata yang datang hanya 70 orang gitu. Jadi kan sisa dari makanan tersebut sangat banyak sisa, gitu ya kan. Ya, jadi 50 berlebih lah ya. 50 lebih. Jadi berangkat dari hal itu Mas Noval dan teman-teman pun merasakan concern yang sama dan akhirnya mencoba nih melihat sekitar UGM pada saat itu di mana ternyata masih banyak nih orang-orang yang membutuhkan makanan gitu. Dan dari situlah GoFood ini tercipta gitu. Bagaimana GoFood menjadi sebuah platform gitu yang menghubungkan antara orang yang kelebihan makanan dengan orang yang membutuhkan makanan. Jadi ketika awal berdiri dulu atau dibentuk ya, ini juga ada isu-isu ini ya kalau kita lihat. Ini yang pemirsa coba kita lihat, tadi meskipun sudah dijelaskan oleh Pak Bejo, tapi ini mungkin bisa juga kita lihat Indonesia adalah nomor 2 negara pembuang makanan terbanyak. Betul. Iya, betul ya, betul Pak Bejo ya. Juara tapi juara limbah ya, limbah makanan lagi sekali, gitu ya. Kemudian 13 juta ton makanan terbuang di Indonesia, ini data FAO 2017, 19,4 juta orang Indonesia kelaparan. Ini jadi kan kontradiktif, 19,4 juta orang kelaparan, tapi kita membuang makanan 13 juta ton. Nah, apakah kalau berdasarkan penjelasan dari founder GoFood dulu gitu ya, isu-isu ini juga mewarnai gitu spirit dibentuknya atau berdirinya GoFood di awal. Iya, betul banget Kak. Jadi waktu itu Mas Noval dan tim setelah merasakan concern dan empatinya gitu ya di lingkungan sekitarnya, dan pada akhirnya mencoba riset bareng-bareng gitu dan menemukan data beberapa ini tadi yang akhirnya dihasilkan. Dan setelah itu akhirnya Mas Noval dan teman-teman mencoba untuk menginformasikan gitu ke teman-teman yang ada di sekitarnya gitu kan. Apalagi UGM kan sering banget nih ngadain acara ya event kompetisi kayak gitu itu yang tentunya juga banyak suplai makanan di sana. Jadi yang ini diinisiasi mahasiswa awal. Iya, mahasiswa Mas Noval pada saat itu di akhir semesternya gitu di tahun 2017 dan pada akhirnya Mas Noval mencoba dari lingkup yang kecil dulu, mengajak teman-temannya di event atau kegiatan lainnya untuk untuk aware dengan makanan lebihnya itu ketika mengadakan event, dan akhirnya mencoba membuat ini OA Line dulu, official account. Lewat Line dari mahasiswa tadi yang mengadakan event memiliki makanan lebih, akhirnya di post di OA Line tersebut gitu. Jadi di Line tadi ini untuk media penghubung antara yang berlebih dan yang membutuhkan. Baik, nanti kita perjelas lagi. Pertanyaannya adalah kenapa angkanya bisa sampai sebesar itu gitu ya, orang membuang sampah makanan berlebih gitu. Apakah karena merasa bahwa Indonesia berkecukupan sehingga tidak merasa bersalah, atau karena informasi-informasi ini belum sampai ke ruang kesadaran kita gitu. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara Data.
bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Ya, kita bicara data, bicara fakta. Pak Bejo, apa dalam pandangan Pak Bejo yang menyebabkan kita sampai menjadi negara nomor 2 di dunia pembuang limbah makanan? Apakah karena memang kita merasa bahwa ini hal biasa karena ya resource sumber dayanya cukup banyak, atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama mungkin seperti yang disampaikan Mas Ferry. Jadi karena kita berkelimpahan sumber daya ya, kita merasa bahwa sumber daya lahan kita luas, laut kita luas, sehingga kalau toh sebagian terbuang rasanya nggak ada masalah gitu. Jadi dalam persepsi umum seperti itu. Lalu problem yang kedua, memang isu ini kan belum mendapat perhatian yang serius ya. Sesungguhnya sudah terjadi. Bahkan ini ada kait-mengkait dengan tradisi budaya. Misalnya kita punya tradisi budaya yang kadang-kadang juga punya indikasi cenderung menyebabkan terjadinya limbah. Misalnya di dalam acara-acara ya, di dalam pertemuan keluarga pertemuan, di dalam jamuan-jamuan makan resepsi, di dalam misalnya hari-hari besar itu kan hampir semua orang cenderung memasak jumlah bahan yang sangat besar, yang itu ada kemungkinan pasti nggak akan termakan. Akhirnya kan, ini menarik Pak Bejo, karena begini, kita ini kan kadang-kadang memang kalau mungkin nanti akan ada yang mengatakan, tapi kan kita tuh tujuannya menjamu orang gitu ya. Tadi mungkin khawatir kalau sampai kita misalnya acara keluarga atau pertemuan mengundang orang kok jamuannya nggak pas, kurang, kita jadi malu gitu, tidak memuliakan tamu. Nah, mindset itu kemudian dibandingkan dengan bagaimana food waste ini kan jadi gimana dicari titik tengahnya gitu, Pak Bejo. Iya, jadi memang kalau merubah budaya kan sangat sulit tapi tentu kita harus memulai, artinya ya mungkin tidak frontal 100% nggak boleh, tapi misalnya kita mengedukasi masyarakat bahwa kita harus memberikan perhatian, penghargaan yang sangat serius terhadap pangan. Saya selalu mengatakan supaya jadi sepiring nasi itu kan butuh waktu 4 bulan. Dan itu kerja keras yang luar biasa, sehingga kita harus tanamkan melalui anak-anak pada semua orang bahwa kita harus menghargai, jangan sampai sebutir pun terlewat jadi sampah. Jadi harus kita makan dengan proper. Bahkan di beberapa negara Eropa, kalau tidak salah di Norwegia itu ada satu tradisi bahwa ibu-ibu hanya akan masak menghitung kebutuhan satu hari, katakanlah 4 orang, ya sudah, dia tidak akan menyuguhkan makanan kepada tamunya misalnya. Tentu ini tidak bisa ditiru serta-merta ya, tapi kita kesadaran bahwa bahan pangan itu penting, harus kita hargai, sehingga anak-anak juga ketika misalnya makan juga harus ditanamkan, ini harus kita hargai, jangan sampai jadi limbah kalau kita datang ke pesta. Kalau hanya kuat perutnya 4 piring, ya jangan semua 10 piring dinikmati, akhirnya kan jadi sampah. Supaya nanti yang 6 piring dinikmati orang lain misalnya. Jadi saya kira edukasinya harus dilakukan, Mas Ferry. Penyuluhan, edukasi, dengan berbagai cara. Tapi ini menarik Pak Bejo, karena begini, kadang-kadang tadi seperti Pak Bejo sampaikan, untuk bisa sampai di meja makan gitu di piring, dari padi ini kan butuh tangan banyak orang, ada energi yang banyak gitu, prosesnya panjang. Sampah yang terbuang itu misalnya sekian juta ton, tapi kalau kita melihat bahan bakunya mungkin lebih dari itu gitu. Nah, alur atau proses produksi dan krisis pangan itu sepertinya memang belum jadi isu gitu ya. Jadi ketika membuang ya kita ngerasa baik-baik saja. Tidak kita memikirkan bagaimana diproduksinya setelah mati gitu ya. Termasuk juga ini harusnya bisa saya berikan ke orang lain gitu. Kenapa kita terlambat? Apakah begini? Selain faktor bahwa kita resource-nya banyak, isunya ini memang baru-baru saja gitu. Apa sih Pak sebenarnya, apakah kita itu memang selama ini merasa fine, baik-baik saja, dan krisis pangan seolah jauh dari Indonesia gitu? Ya, saya kira kompleks sekali. Jadi karena mungkin dulu jumlah sumber dayanya masih luas. Katakanlah sawah kita kan pernah 11 juta hektar, sekarang kan hanya tinggal 7 juta hektar. Jadi semakin sumber dayanya menurun, kemudian orangnya semakin tambah banyak, orang baru menyadari bahwa sekarang kita nggak bisa lagi berperilaku seperti dulu. Misalnya kita tidak peduli terhadap sumber pangan, terhadap makanan yang diolah. Bahkan kalau di Jepang itu ketika kita ada upacara misalnya, nanti kalau ada makanan yang sisa itu harus dihabiskan oleh yang paling muda misalnya. Sehingga tidak ada bagian pun dari makanan yang betul-betul jadi sampah gitu ya. Kecuali kalau kita ke restoran all you can eat sebenarnya sudah dilakukan ya. Kalau kita mengambil berlebih harus membayar begitu ya.
Ya. Nah, saya akan tanyakan lagi ke Salsabila. Saya akan berdiri sebentar untuk coba memperlihatkan slide ini pemirsa agar pemirsa lebih jelas tentang ini ya. Nah, baik. Jadi GoFood ini hadir tentu dengan sebuah manfaat gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan ketika dibuat oleh foundernya dulu? Oke. Nah, jadi mungkin bisa dilihat di slide juga gitu ya, bagaimana tujuan atau visi dari GoFood itu sendiri adalah untuk mengurangi gitu dampak sebenarnya kan food waste itu sendiri kan juga seperti yang kita tahu gitu ya, ternyata tidak hanya menimbulkan sampah tapi juga menyumbangkan semacam apa ya, polusi gitu yang akhirnya itu malah berdampak buruk pada atmosfer kita gitu. Yang setelah itu sebenarnya yang menjadi concern lebih dari GoFood itu sendiri adalah bagaimana sebenarnya kita tuh tidak kekurangan pasok makanan atau apa ya, sebenarnya kita tuh punya banyak research itu tadi, tapi hanya saja kita tidak bisa menghubungkan gitu, mengkoneksikan antara orang yang kelebihan dengan orang yang kekurangan gitu, yang pada akhirnya orang-orang yang kelebihan makanan ini dengan apa ya, seenaknya gitu lah untuk membuang atau kayak yaudahlah nggak apa-apa sisa dikit kayak gitu, padahal sebenarnya di luar sana kita tahu banyak orang yang membutuhkannya. Karena yang sedikit-sedikit itu kalau kemudian 10 orang bisa jadi 2-3 porsi ya, untuk kan tuh banyak orang. Oke. Ini juga ada concern lingkungan ya, karena sebenarnya ada harapan bisa mengurangi sampah di TPA gitu ya. Iya, betul. Karena ya tentunya seperti kita tahu juga kalau makanan itu menyumbang apa ya, semacam limbah yang bahkan lebih limbah terburuk kedua setelah ini apa, gas alam dan batu bara kayak gitu. Oke. Nah, di awal dulu kan pakai tadi ada line gitu ya. Itu berapa orang yang waktu awal terlibat di GoFood dan kemudian berapa porsi yang berhasil disalurkan atau bagaimana berhasil mendapatkan receiver ya? Iya, betul. Jadi untuk track recordnya GoFood itu sendiri dari tahun GoFood didirikan dari tahun 2017 sampai sekarang, dan awalnya kita menggunakan OA Line terlebih dahulu. Bagaimana kita menggait anak-anak mahasiswa gitu ya yang banyak event, terus akhirnya untuk menginformasikan makanan berlebih itu lewat OA, dan ternyata itu saat itu pengguna OA sangat banyak dan sepertinya akumulasinya sekitar 4.000 followers pada saat itu. Di tahun berapa, mohon maaf tadi? Gimana? Di tahun berapa itu? Tahun 2017 sampai tahun 2020 masih pakai OA, dan akhirnya karena antusiasmenya banyak gitu ya, Mas Noval dan teman-teman berubah nih, berinovasi, akhirnya menggunakan dan menciptakan web aplikasi itu sendiri. Oke, gitu. nah ini coba kita lihat ya, agar pemirsa punya gambaran. Jadi cara kerja GoFood itu gimana sih sebenarnya? Nah, jadi untuk web aplikasinya itu sebenarnya sekarang masih dalam proses under maintenance, dan untuk aplikasinya itu sistemnya seperti ini. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan apa ya, kayak GoFood, GrabCard dan sebagainya itu. Jadi kita platform digital lah ya. Platform digital startup lainnya. Jadi di sini bagaimana ketika kita sebagai giver gitu yang memiliki makanan berlebih itu memposting gambar serta lokasi yang ada di ya lokasi yang ingin kita apa ya, ingin menjadi tempat untuk pengambilan makanan itu, dan akhirnya ketika diposting nanti ada notifikasi dari users sebagai receiver, dan akhirnya nanti ketika receiver ini menginginkan makanan tersebut untuk diambil, langsung bisa datang menghubungi giver tadi yang ada di post notifikasi tersebut. Oke. Gitu. Ini kan secara sederhana begini, jadi ada giver sebagai pemberi, ada receiver sebagai penerima. Ya. Kemudian GoFood ini memfasilitasi di tengahnya. Betul. Saya sebagai giver misalnya akan memposting foto makanan tersebut gitu ya. Ya. Kemudian nanti akan tangkap atau dilihat oleh receiver yang artinya sudah menjadi follower lah ya, atau sudah punya aplikasi ini. Tapi di sini ada layak konsumsi dibagikan ke masyarakat prasejahtera, layak konsumsi dijual dengan harga lebih murah, tidak layak konsumsi diambil oleh pegiat dari makanan. Ada 3 pilihan. Jadi gimana menjelaskannya? Iya, jadi untuk yang layak konsumsi terlebih dahulu itu ada yang menginginkan untuk dibagi, dan ada yang bisa dijual juga. Itu sebenarnya sistemnya sama kayak postingan gitu. Yang menjual saya sendiri sebagai giver atau lewat GoFood? Lewat langsung dari givernya aja Kak. Oh, oke. Gitu. Nah kalau yang dari GoFoodnya itu kita juga sebenarnya menyediakan volunteer. Nah itu ada 2 opsi untuk di bagian layak konsumsi yang dibagikan ke masyarakat prasejahtera. Nah itu jadi ada 2 sistem mekanismenya. Yang pertama, ketika si giver ini hanya memiliki makanan lebih kurang dari 10,
itu hanya sekedar memposting saja, nanti receiver-nya langsung datang ke lokasinya. Ngambil. Sedangkan kalau yang lebih dari giver-nya memiliki lebih dari 10 makanan, nah itu nanti bisa dibantu oleh volunteer dari GiveFood yang akhirnya langsung membagikan ke orang-orang sekitar. Yang tidak layak konsumsi siapa yang menilai? Apakah dari GiveFood atau giver? Karena mungkin bagi saya layak bagi GiveFood ini nggak layak gitu. Kriteria itu siapa yang akan menilai nanti? Itu langsung dari givernya aja sih Kak. Jadi mungkin penilaiannya mulai dari ini ya, rasa, warna, dan juga bau kayak gitu. Jadi dari indera manusianya. Nah, maksud saya gini, kalau itu memang tidak layak, kenapa harus lewat GiveFood? Kan sudah dibuang aja ke tempat sampah gitu. Atau gimana? Iya, jadi di bagian itu kita ada ini Kak, partner yang dulu PT Indomera kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu perusahaan yang menjadi penelitian dan pengembangan agrokompleks lah. Jadi makanan nanti akan diapakan, tidak sekedar dibuang karena bisa didaur ulang. Karena kalau kita yang membuang sendiri akan masuk ke tempat pembuangan sampah yang nggak bisa dijadikan apa-apa gitu ya. Oke, nanti kita perjelas ini menarik. Pak Bejo, jadi sebenarnya isu-isu seperti ini kan juga ditangkap nih oleh mulai ada pegiat-pegiat generasi muda gitu. Pak Bejo melihatnya bagaimana? Ya saya kira ini tren yang sangat baik. Jadi kalau sebelumnya kan mekanismenya mekanisme konvensional ya. Tapi saya kira dengan aplikasi yang dikembangkan Mbak Nisa dan kawan-kawan, ini memberikan kesempatan transaksi yang lebih cepat, lebih efektif. Sehingga nanti bisa berpartner dengan hotel, berpartner dengan restoran, berpartner dengan event-event organizer, acara-acara. Sehingga orang-orang yang membutuhkan dengan sangat cepat bisa mengakses aplikasi. Saya kira cara yang sangat baik. Perspektif lah ke depan. Ada sebuah cara yang dilakukan generasi muda, tapi nanti saya akan tanyakan lagi ke Pak Bejo. Seberapa mengkhawatirkan sebenarnya krisis pangan kita? Apakah benar-benar sudah di depan mata? Tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Baru pertama kali mendengarkannya, Mas. Bagus sih, karena memang perlu disosialisasikan ya. Pernah dengar sih, gerakan itu bagus. Itu jelas perlu. Sebab apa? Dengan zaman sekarang itu banyak makanan yang diproduksi dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Kemudian ketika ada makanan bungkusan, makanan instan segala macam. Nah itu ketika bungkusannya itu banyak, kemudian dibuang percuma. Karena mungkin dengan begitu kita mungkin menjadi semangat untuk menghabiskan makanan atau mengambil secukupnya sesuai kapasitas perut. Jadi tidak terbuang makanannya. Menurut saya untuk mengamanyakan zero food waste itu ya hal yang positif. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, kembali kita lanjutkan. Kita bicara data, bicara fakta. Saya ingin tanya dulu ke Lila dan juga Sodi. Kalau Lila, kita tadi udah ngomongin nih soal food waste gitu ya, bahwa ternyata ada aplikasi juga. Selama ini kalau Lila gimana sih? Kalau ada makanan berlebih, kalau Lila atau Sodi gimana misalnya? Makanan berlebih. Atau jangan-jangan malah kekurangan, nggak pernah berlebih. Karena semuanya pecinta makanan ya di rumah ya. Apa? Dan mungkin naluri seorang ibu ya. Jadi kalau ada misalkan ada makanan sisa, biasanya dimasukkan ke lemari pendingin. Setelah itu kita olah lagi biar bentuknya, rasanya lebih menarik lagi dan lebih bentuk awet. rasa menarik meskipun kandungan gizi sudah mulai berkurang. Oh begitu ya? Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Oke, kalau Mas Sodi gimana nih? Kalau sisa biasanya kita ini, karena saya piara kucing jadi habis itu dikasihkan ke kucing. Oke. Nah, ya baik Pak Bejo. Nah, hal-hal yang kemudian tadi ya misalnya begini, ada tetangga dikasihkan ke tetangga. Yang penting kan dia ngebuang bukan saya, padahal sama tetangganya dibuang juga gitu kan misalnya. Atau
misalnya saya punya peliharaan gitu. Apakah itu juga sesuatu yang bijak gitu? Karena ini kan juga tidak menyelesaikan kalau kita tarik ke tadi ya hulunya gitu, bahwa kemudian kita bicara ketahanan pangan, krisis pangan, sebenarnya kan yang disarankan adalah mengkonsumsi secara bijak, jangan sampai ada yang terbuang. Tapi ketika kita merasa bahwa yang penting yang membuang bukan saya gitu tuh kayaknya udah yang bener gitu. Gimana tuh Mbak Putu? Ya saya kira ada 3 level Mas Ferry. Yang pertama semaksimal mungkin diberikan kepada orang kalau memang masih layak ya. Jadi kalau bisa diberikan kepada orang, syukur-syukur kayak Mbak Nisa dan kawan-kawan punya aplikasi yang mungkin bisa menjangkau daerah yang luas dengan cepat. Tapi kalau itu tidak dimungkinkan ya paling tidak bisa untuk menjadi sumber pakan, misalnya apakah untuk ikan, apakah untuk ternak, ataukah toh nanti ikan dan ternak juga dimakan orang juga. Jadi tidak terbuang percuma ya. Lalu yang ketiga itu menjadi bahan pupuk organik. Jadi saya kira limbah-limbah itu nanti menjadi pupuk organik, toh kembali untuk pupuk tanaman juga untuk memproduksi pangan lagi. Kecuali yang terakhir itu ya betul-betul menjadi limbah sampah gitu kan. Saya kira itu yang alternatif terakhir yang menjadi sampah. Tapi kalau masih bisa untuk manusia, untuk ternak, untuk ikan, mungkin untuk pupuk, saya kira kalau bisa itu, saya kira masih ada kemungkinan nanti akan kembali untuk bahan produksi pangan itu. Tapi sebenarnya ancaman ketahanan pangan atau krisis pangan kita itu seberapa di depan mata Pak, seberapa mengkhawatirkan sekarang? Sangat serius, karena kan situasinya tidak terduga. Misalnya krisis pandemi kemarin ya, Singapura itu kan selama bertahun-tahun juara 1 dunia dalam hal pangan, Mas. Dalam ketahanan pangan. Dalam hal ketahanan pangan, juara 1 dunia. Tidak punya sawah, tidak punya kebun, tapi punya duit. Orang itu ketika punya duit, beli pangan apapun kan bisa. Itu pengalaman selama bertahun-tahun. Ternyata krisis karena pandemi kemarin membuktikan uang itu tidak ada artinya ketika pangan nggak ada di pasar. Jadi Singapura itu rankingnya drop sampai nomor 15, meskipun duitnya banyak sekali. Karena di pasar internasional nggak ada beras, nggak ada beras, nggak ada daging. Orang akan menyimpan untuk kebutuhannya sendiri daripada menjual meskipun harganya mahal. Sehingga berkaca dari itu, tentu menjadi perhatian masyarakat global dunia, termasuk Indonesia, ya kita harus memproduksi. Uang saja tidak cukup, nggak ada artinya ketika produksinya nggak ada. Sehingga ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, masyarakat global, dan pasti Indonesia. Semaksimal mungkin kita harus memproduksi. Termasuk kemarin ada pertanian kota misalnya ya. Tidak harus memproduksi yang besar, punya lahan yang kecil di perkota pun bisa dipakai untuk nanam. Dan food waste ini salah satu strategi sebenarnya, zero food waste ini salah satu strategi. Selain strategi-strategi yang lain. Kalau strategi lainnya apa? Apakah misalnya tadi kan Bapak sempat menyinggung alih fungsi lahan, itu kan kita berkali-kali kan juga membahas gitu Pak, bagaimana alih fungsi lahan itu tidak boleh terjadi semestinya, maka ada kemudian area hijau yang dilindungi, tidak boleh untuk permukiman, kemudian mungkin juga ada hal lain termasuk dari sisi teknologi. Apa yang kemudian bisa didorong ketika zero food waste juga dikampanyekan, tapi menjadi salah satu bagian saja, masih ada bagian yang lain untuk ketahanan pangan? Sebenarnya secara umum ada 3 cara ya. Cara yang pertama memperluas lahan, membuka lahan-lahan baru, itu kan pasti produksinya meningkat karena lahannya luas. Tapi saya kira tidak mudah karena hutan-hutan di Indonesia juga sekarang tidak mudah dikonversi ya. Tapi masih memungkinkan untuk dibuka, misalnya daerah-daerah yang selama ini belum dibuka, yang misalnya di Indonesia Timur masih mungkin. Lalu yang kedua itu intensifikasi. Intensifikasi itu yang selama ini setahun hanya nanam sekali, dengan irigasi orang bisa nanam 2 kali bahkan 3 kali. Itu pasti produksinya naik. Lalu yang ketiga itu diversifikasi. Yang selama ini hanya nanam satu komoditas, bagaimana supaya nanam beragam, sehingga konsumsinya semakin beragam. Tidak hanya beras, tapi ada kedelai, ada jagung, ada macam-macam. Lalu yang lain ya pemerintah harus berkomitmen, misalnya dengan berbagai program kebijakan, misalnya apakah lahan-lahan yang kecil itu pajaknya dibebaskan supaya orang bersemangat menanam pangan misalnya. Kemudian ada insentif, misalnya ketika harga jatuh, misalnya ada subsidi harga misalnya. Yang ketiga pasti harus ada subsidi input, misalnya apa, subsidi benih, subsidi pupuk, subsidi teknologi misalnya. Jadi saya kira harus banyak sekali yang harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Ini memang kompleks persoalannya, tapi juga menarik. Nah, kapan-kapan kita akan membahas tentang bagaimana keberpihakan soal pajaknya termasuk dari sisi SDM, karena ketika kesejahteraannya masih dipertanyakan, orang juga tidak mau berkecimpung di dunia pertanian gitu kan Pak, gitu, sehingga semakin sedikit yang mau di sana, yang menanam juga akan berkurang. Lebih baik dijual untuk permukiman. Ini problem juga. Lalu kita bahas itu, tapi kita akan fokus ke food waste-nya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh GiFood ini, apa yang kemudian hasilnya? Kita bisa lihat dari slide ini, silakan. Nah, ya benar banget Kak. Jadi GiFood udah berjalan sekitar 5 sampai 7 tahun gitu ya. Nah, di mana kita sudah menyediakan platform gitu yang menghubungkan antara berbagai pihak yang membutuhkan gitu, yang pada akhirnya kita bisa menjadi alat untuk
mengumpulkan bank pangan dan jejaring penggiat daur ulang makanan gitu. Dan akhirnya kita berhasil mengumpulkan lebih dari 6.000 users di web aplikasinya. Dan kita berhasil menyelamatkan makanan sebesar 2 ton, seberat 2 ton. Dan tentunya yang paling kita harapkan adalah kita bisa membagikannya ke lebih dari 7.000 penerima atau receiver. Itu. Jadi aplikasi ini bisa di-download atau bagaimana mekanismenya? Atau tidak ada di Play Store, karena kan kalau misalnya sekarang kan orang-orang pada malas gitu ya untuk download di Play Store. Tapi kita berinovasi di web app aja, jadi search di Google gitu, terus search dengan mengetik gfood.id, terus nanti langsung ke web app yang sebelah sini gitu. Ada di berapa kota sekarang? Kebetulan masih operasi di DIY aja gitu, DIY dan sekitarnya. Cuman kita sempat menggunakan sistem manual tapi di luar kota gitu, seperti di Jakarta waktu itu ada rekan yang ada di sana. Yang membutuhkan koneksi itu tadi, terus akhirnya kita berhasil untuk membagikannya di Jakarta. Jadi angka 6.000 pengguna ini rata-rata DIY? Iya, mayoritas DIY. Terus 7.000 receiver juga di DIY? Itu nasional. Nasional? Jadi bisa dikirimkan ke luar juga makanan? Maksudnya 7.000 ini penerima dari tadi kan banyak sistem gitu ya Kak. Kita masih menggunakan OA Line, WhatsApp yang sistemnya manual dan juga web app. Nah, 7.000 itu hasil dari kumpulan 3 sistem ini tadi gitu. Nah, 2 ton ini Indonesia, se-Indonesia atau DIY? Karena aplikasinya kan di DIY. Iya, gabungan sih Kak, di tingkat nasional juga. Users itu untuk web app-nya aja. Maksud saya berarti artinya ini memang base camp-nya ibaratnya di DIY, tapi sebenarnya bisa dilakukan lintas DIY ya? Betul. Nah, saya penasaran, karena Mas Noval sebagai founder, ini kan sekarang posisi di mana? Ketika saya menghubungi kemarin kan sebenarnya tidak di Jogja. Mas Noval baru kerja di Jakarta. Sekarang bekerja di Jakarta. Nah, bagaimana melanggengkan atau menurunkan estafet ini gitu? Karena kadang-kadang begini, tanpa mengecilkan gitu. Kalau mahasiswa bikin gitu, kadang-kadang begitu selesai punya pekerjaan yang kan selesai juga gitu. Karena ini hanya project idealis, ketika jadi mahasiswa begitu selesai ya udahlah gitu. Ini kan sampai kemudian ada perwakilan di Jogja, Salsa dan volunteer-volunteer yang lain. Gimana sih proses rekrutmennya? Jadi gini Kak, untuk dulu waktu awal-awal itu Mas Noval, rame-rame gitu ya bersama teman-temannya gitu. Tapi ternyata setelah sibuk semua, akhirnya turun ke istrinya sebagai CEO dan bersama saya sekarang sebagai Chief Impact Sosialnya. Dan sebenarnya kita sistem opreknya bukan secara struktural gitu, berbagi divisi itu enggak. Tapi kita sebagai as a volunteer gitu. Jadi oprek volunteer, siapa yang mau menjadi volunteer, akhirnya kita hire dan membantu dalam proses pengerjaan GiveFood gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, Salsa, kalau rata-rata dari giver itu misalnya ingin menyumbangkan berapa porsi? Yang rata-rata gitu. Apakah memang rata-rata porsi besar atau personal gitu? Kalau majoritinya lebih dari 10 sih Kak. Jadi kebanyakan kita emang mengerahkan volunteer terus gitu. Itu pribadi atau event atau tadi kan sempat disinggung juga Pak Bejo, mungkin bisa hotel, bisa acara gitu. Yang sekarang ini menjadi giver rata-rata apa? Pribadi atau rumah? Kebanyakan dari event sih Kak. Ya, jadi acara-acara besar yang ya tentunya dengan porsi yang besar juga. Nah, artinya kan ini kenapa saya tanyakan, jangan-jangan yang di rumah tangga masih belum ada kesadaran juga gitu ya kan, dan kemudian masuknya ke TPA gitu kan, yang event-event mungkin sudah mulai terpikir ke sana. Dan ini yang kemudian kalau kita lihat ini yang menjadi receiver. Iya, receiver. Jadi ada di Kalicode,
Brontokusuman, kemudian Yayasan Tunanetra Islam, Panti Asuhan Putri, sejumlah panti asuhan lah ya, kemudian beberapa tempat yang lain ini yang sering menerima secara rutin. Oke, baik. Nah kita lihat berikutnya. Ini kalau ini apa komunitas yang menjadi bagian kemitraan atau bagaimana? Ya, jadi dulu selama prosesnya ini kita sering banget, apalagi selama Mas Noval masih memegang GIFood gitu ya, kita kerjasama dengan Eman Segone, IAS Indonesia, LC UGM, Merit Indonesia, dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman untuk saat ini yang masih konsisten dan sustain, kita bekerja sama dengan salah satu hotel terbesar di Indonesia, di Yogyakarta tentunya, yaitu Marriott. Nah, setiap hari Jumat mereka memberikan makanan lebih itu dan kita repacking untuk dibagikan ke etalase nasi. Yang mana etalase nasi itu salah satu program BMKM UGM juga. Jadi kita banyak makan kolaborasi aja untuk sekarang gitu. Oke, jadi memang sudah masuk ke sana ya. Nah, Pak Bejo, agar energi-energi ini bisa kemudian apa ya menjadi energi bersama gitu ya. Banyak yang melakukan, apa sih yang kemudian harus didorong termasuk dunia pendidikan menyiapkan teman-teman muda agar mulai memiliki kepedulian terhadap isu-isu pangan ini. Ya, saya kira ini salah satu contoh yang sangat prospektif Mas Ferry. Jadi nanti saya membayangkan kalau misalnya pegiat-pegiat seperti Mbak Salsa ini ada di banyak tempat di Indonesia. Bahkan saya yakin nanti di tempat-tempat lain ini akan menginspirasi tempat lain ya. Saya kira tekanan terhadap, ini kan bicara pangan itu hulu dan hilirnya. Jadi tekanan di hulunya akan semakin berkurang karena yang mestinya dikonsumsi 100 orang ya dikonsumsi mendekati 100 orang. Saya kira ini akan sangat membantu bagaimana tekanan produksi, tuntutan produksi pangan, sehingga saya kira mahasiswa sangat prospektif digerakkan ya. Nanti Mbak Salsa bisa melakukan pendekatan ke kawan-kawan, menjadi volunteer, supaya nanti mungkin ada pewilayahan, Gunung Kidul, Bantul, Jogja, nanti bisa Klaten, Purworejo misalnya, daerah lain juga begitu. Kalau ini dilakukan saya kira sangat prospektif Mas Ferry. Ini menarik juga apa yang disampaikan Pak Bejo, bahwa kemudian kita bicara isu ini, isu tentang hulunya juga penting untuk mulai dikampanyekan gitu ya Pak ya, bahwa kemudian bukan semata-mata kalau kita bicara food waste ini kan kemudian sudah ibaratnya hilirnya ya, tapi isu bahwa ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan, pertanian itu juga sepertinya menjadi isu yang harus dibangun secara bersamaan. Nah, kalau kita bicara lagi tentang ketahanan pangan, inovasi-inovasi apa yang kemudian bisa kita dorong, Bapak bisa menjelaskan dari slide berikut. Ya, jadi saya kira tadi yang pertama sudah saya jelaskan, yang berikutnya inovasi ini kan dihasilkan oleh banyak pihak, misalnya oleh lembaga penelitian, oleh perguruan tinggi, termasuk juga oleh korporasi ya. Korporasi juga banyak melakukan. Biasanya di dalam proses produksi itu kan pasti harus butuh benih, butuh pupuk, butuh alat mesin. Saya kira ini semua nanti akan bekerja sama, bagaimana menghasilkan benih yang produksinya tinggi, alat mesin yang lebih efektif cara kerjanya, kemudian sistem air yang lebih hemat penggunaannya. Lalu yang lain yang belum banyak kita tempuh di luar negeri sudah sangat berkembang, itu ada yang namanya direct selling Mas Ferry. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin dari hulu sampai ke hilir melewati 7 rantai ya. Tapi di banyak tempat seperti yang terjadi, saya kebetulan cukup banyak tahu yang di Jepang misalnya, kalau ada 100 produsen bertemu dengan 100 konsumen di perumahan lalu ketemu. Harganya menjadi bagus, kualitasnya terjamin, kemudian ini memperpendek rantai, karena rantainya hanya langsung. Tapi dari produsen itu sudah diolah dulu tidak Pak? Tidak, konsumen? Tidak. Jadi masih barang mentah, tapi ini juga akan mengurangi resiko kehilangan karena processing ya. Karena katakanlah saya UGM misalnya punya dosen 2.500, kan semua orang butuh beras. Lalu saya bekerja sama dengan koperasi produsennya beras di Bantul, di satu desa, mari kita berpartner. Tapi tolong tanam Raja Lele yang kualitasnya bagus akan saya beli dengan melebihi harga pasar. Artinya ada kepastian. Ada kepastian harga, tapi dia juga memproduksi pangan yang sangat berkualitas. Itu namanya direct selling, direct marketing, sangat berkembang di luar negeri. Hanya kan hal seperti itu belum dilakukan Pak, karena kita itu kebanyakan diserahkan pada masing-masing individu kan gitu. Belum ada semacam intervensi untuk hal seperti itu. Seberapa menantang atau tantangannya apa untuk mewujudkan itu? Kalau koperasi atau kelompok produsen mungkin cukup berkembang. Justru yang belum berkembang itu adalah kelompok konsumen. Jadi kan koperasi di Indonesia adanya
produser kooperatif, tapi nggak ada konsumer kooperatif. Jadi kalau kita tinggal di perumahan ini Mas Ferry, misalnya anggotanya 200 orang, semua kan orang butuh beras, semua orang butuh ikan, semua orang butuh sayuran. Tapi konsumennya diajak bareng-bareng kadang-kadang nggak mau, karena punya pace sendiri-sendiri gitu. Misalnya 1-2 orang yang ngurus, didata semua kebutuhan berasnya berapa, lalu bertransaksi saja 1 orang mewakili semua teman-temannya. Setiap 2 minggu berasnya datang, setiap 2 minggu sayurnya datang. Kalau itu jauh lebih murah dan jauh lebih berkualitas. Iya, hanya kadang-kadang diajak bareng-bareng ini kan susah, itu problemnya. Pak, ini termasuk, nanti saya akan salah lagi, tapi saya akan memperjelas karena diversifikasi pangan ini kan isu yang juga sudah sangat lama. Kita ini kan belum bisa Pak merubah 100% apa nasi atau beras lalu menjadi bahan pokok gitu. Kecuali mungkin saudara-saudara kita yang ada di daerah lain terbiasa dengan misalnya mungkin sagu dan lain sebagainya. Bagaimana sih Pak sebenarnya gitu? Apakah itu soal mindset, apa kebiasaan atau bagaimana? Atau kepercayaan soal kandungan gizinya? Kalau menurut saya ada 2 hal ya Mas Ferry. Yang pertama itu karena mindset ya. Saya 7 tahun sekolah di Jepang itu kalau makan nasi sekali ya nggak ada persoalan, tapi begitu pulang ke Sleman sudah dapat 2 dus, kalau belum makan nasi lapar lagi gitu kan. Itu mindset, itu saya kira harus diedukasi. Yang kedua itu saya kira ya selain karena persoalan mindset, juga persoalan ini apa namanya processing. Jadi kita itu kan belum berkembang industri pengolahan pangannya. Jadi kalau misalnya kita ubi kayu cuma direbus, kasih garam, kasih kelapa ya nggak menarik. Iya, betul. Tapi begitu diproses cokrotelo kawan-kawan yang dipikir itu menjadi macam-macam olahan, brownies macam-macam ya saya kira menarik. Jadi saya kira kunci keduanya adalah bagaimana kita mendorong industri processing makanan itu menjadi makanan yang beragam, berkualitas, sehingga menarik orang muda. Termasuk mengedukasi bahwa sebenarnya kandungan gizinya mungkin sama gitu ya. Tapi karena mungkin kebiasaan sejak kecil kita dibiasakan makanan pokok kita. Yang kedua misalnya bisa buat rice analog Mas. Jadi makanannya persis beras, tapi beras dari sagu, beras dari jagung, beras dari ubi kayu. Bentuknya persis seperti beras nasi. Ini saya kira kalau industri processing berkembang nanti kita bisa makan nasi tapi nasi dari sagu, nasi dari jagung. Sangat bisa membantu kita dari keluar dari krisis pangan. Ya, Salsa, selain kemudian GoFood ini menjadi platform yang menjadi media gitu ya, antara giver dan distributor penghubung, apakah juga ada edukasi yang dilakukan gitu terkait dengan zero food waste, termasuk mengkampanyekan itu? Ya tentunya itu sudah sangat untuk kita jadikan prioritas utama gitu ya. Bagaimana tentunya edukasi itu adalah suatu hal yang paling penting, dan apalagi sekarang teknologi sangat masif sekali digunakan terutama oleh anak-anak muda gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk selalu update story tentang food waste di Instagram kayak gitu ya, dan kita membuat reels video dan sebagainya. Tentunya itu akan membantu menyebarkan ke anak-anak muda agar lebih concern gitu. Ternyata ini loh ada masalah yang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Karena terkadang manusia kalau belum ada pressure terhadap problem itu agak kurang aware gitu kan. Apalagi belum ada dampak terhadap sisi personalnya dia gitu ya. Toh saya juga ngerasain apa-apa gitu. Saya masih baik-baik saja, yang ngerasa gak dirugikan apapun gitu. Nah, volunteernya sendiri berapa sekarang jumlahnya? Kalau untuk volunteer sistemnya itu per period gitu sih Kak. Jadi misalnya 3 bulan, 1 bulan kita open request volunteer sebanyak 10 anggota kayak itu. Dan alhamdulillah untuk volunteer dari tahun 2017 sampai sekarang itu kita berhasil mengumpulkan sekitar lebih dari 100 volunteer. Nah, kedepannya apa yang kemudian menjadi program gitu ya? Apakah memang ini hanya akan melanjutkan saja kegiatan ini menjadi penghubung, atau ada semacam cita-cita lain dari GoFood ini? Sebenarnya so far kita masih fokus untuk maintenance web app-nya dulu sih Kak, agar lebih efektif gitu ya, untuk mempercepat proses koneksi itu tadi. Tapi sebenarnya untuk kedepannya kita berharap akan terus melakukan kolaborasi gitu antar organisasi, company, koperasi dan pemerintah tentunya gitu. Ya, Pak Bejo, apa yang kemudian bisa menjadi pegangan kita ya, kata kunci begitu untuk kita mengingat bahwa isu soal ketahanan pangan itu menjadi penting, termasuk bagaimana food waste ini juga menjadi salah satu cara bahwa ketika kita lebih bijak mengkonsumsi, kita sedang menyelamatkan pangan khususnya di Indonesia. Ya, sekarang kata kuncinya adalah edukasi. Jadi bagaimana tadi Mbak Salsa juga sudah menjelaskan, kita harus membangun edukasi yang terus-menerus, intensif ke semua lapisan Mas. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu, termasuk pembuat kebijakan, media juga harus mengkampanyekan bahwa pangan itu persoalan yang sangat krusial, baik nasional maupun global, sehingga kita harus
sangat wise lah bagaimana mengkonsumsi pangan dengan proper, dengan tepat, jangan sia-siakan karena kalau ini tidak dilakukan ya krisis pangan global betul-betul akan terjadi. Ya, memang ada strategi-strategi makro mungkin ya yang kalau kita bicara soal ketahanan pangan, tapi sembari itu kemudian kita nantikan terwujud sesuai dengan harapan kita, maka kita sendiri yang secara personal punya kewajiban untuk ikut menyelamatkan setidaknya dari apa yang kita konsumsi gitu ya. Pak Bejo terima kasih sudah hadir, Salsa juga terima kasih sudah hadir di sini, dan pemirsa kami akan kembali menjumpai Anda minggu depan untuk membahas topik-topik menarik lainnya hanya di Kita Bicara di TVRI Jogja. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. A great big bang and dinosaur, fiery raining meteors. It's all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me, I guarantee. Just wait and see. Part of me were made by you, and planets keeps their distance too. The moon's got a grip on the sea, and you're gonna live forever in me, I guarantee. It's your destiny.